channel kamu hanya di Perompat FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Perompat, suara budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Mbak Isukan pendengar dan sanak Perompat. Terima kasih Anda terus bersama kami hingga saat ini di Perompat FM, Suara Budaya Banjar, baik melalui frekuensi 87,7 ataupun di 99,6 MHz. Juga siaran kami bisa didengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital ya. Di kesempatan pagi hari ini untuk acara kita Pandiran Mbak Isukan juga bisa Anda saksikan di live YouTube Perompat RRI Banjarmasin ya. Pagi hari ini Jumat bertepatan dengan 14 Februari 2025. Saya Eli bersama dan sanak Perompat. Tentu saja di kesempatan hari ini di acara Pandiran Mbak Isukan kita akan menggali lagi tentang banyak hal ya, terutama ini kaitannya dengan sudah semakin dekatnya pelaksanaan bulan suci Ramadan 2025 ya, 1446 Hijriah. Maka topik kita pagi hari ini juga tidak jauh-jauh dari hal itu, yakni mengenai peran orang tua dalam mendampingi anak melaksanakan puasa pertama di bulan Ramadan, serta bagaimana nantinya mengelola ekspektasi dan juga emosi anak ya. Di studio Perompat RRI Banjarmasin saat ini sudah hadir. Beliau adalah Ibu Dina Aprilia MPSI, psikolog ya, sekaligus juga dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eli. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat lahir batin pokoknya. Amin. Baik, di samping beliau juga ada pendampingnya ya. Ada Nadia Novianti, mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Antasari. Apa kabar Nadia? Nggih, alhamdulillah baik Ibu. Sehat juga ya. Nggih. Udah semester berapa ini? Semester 4 Bu. Semester 4. Separuh lagi perjalanan. Separuh lagi perjalanan. Masya Allah, harus semangat ya. Sesemangat kita yang akan menyambut bulan suci Ramadan khususnya bagi umat muslim ya. Dan ini ada peran lebih lagi khususnya bagi orang tua ya, tentunya peran orang tua mendampingi anak saat puasa Ramadan. Kami juga sampaikan pendengar untuk Anda yang nantinya ingin bergabung bersama kita di obrolan kita Pandiran Mbak Isukan hari ini, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 3252602 atau bisa juga di WhatsApp Perompat 0895 345 09539 ya. Ada banyak tugas sebagai orang tua, apalagi kalau anaknya ini baru pertama kali akan melaksanakan puasa Ibu ya. Maka bagaimana peran orang tua nantinya, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan. Yuk kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Dina Aprilia. Ini sekaligus psikolog dan juga dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Silakan Ibu Dina. Baik, terima kasih Bu Eli. Selamat pagi para pendengar semua. Pagi ini sengaja nih milihnya temanya karena dekat banget kita sudah dengan Ramadan. Kebetulan dengan keilmuan saya dan juga seringkali keilmuan dan juga kadang peran saya di rumah. Sekaligus ya. Sekaligus. Peran pian dan peran saya. Betul, peran semua ibu-ibu di luar sana ngambilnya kebetulan temanya yang berkait dengan puasa pertama yang biasanya dijalani anak-anak kita. Ini usianya beragam sebenarnya, tergantung bagaimana nanti di keluarga maunya mulainya startnya dari usia berapa gitu. Kalau pengalaman saya usia 4 sampai 5 tahun tuh sudah bisa mulai diperkenalkan untuk bisa berpuasa. Atau 3 tahun ketika dia sudah bisa diajak berinteraksi, interaktif, udah paham interaksi dengan orang tua, komunikasi itu udah bisa mulai diperkenalkan. Pada beberapa orang tua ya seringkali mengalami kebingungan ya ketika
otomatis itu terjadi perubahan Betul. ritme gitu ya. Anak-anak yang biasa, nggak anak-anak aja sebenarnya ya Bu Eli ya, orang tua juga dari Mantan anak-anak mantan ya. anak-anak betul, usia dari makannya 3 kali sehari Iya. gitu ya. Bahkan kalau anak-anak itu kan ada cemilannya gitu yang Dan itu yang lebih terjadwal. banyak Ibu Dina. Betul, yang terjadwal gitu, Iya. sehingga perlu persiapan, apalagi yang baru pertama kali menjalani bulan suci Ramadan dan Iya. diperkenalkan puasa untuk pertama kali. Tentu kalau anak-anak yang sudah bisa diajak berinteraksi dengan baik, berkomunikasi, memang dimulai dari sebelum Ramadan tentunya, diberikan contoh gitu ya, diberikan pemahaman, diberikan cerita-cerita, kan sekarang banyak ya Bu ya terkait tentang cerita-cerita Ramadan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kaitkan dengan keilmuan psikologi, ini masalah mengubah perilaku. Nah, masalah mengubah perilaku itu perlu, kalau anak-anak itu perlu contoh, Iya. perlu role model. Nggak cukup dibilangin aja Bu Betul. ya, jadi harus contoh. Ada contoh. Iya. Mungkin karena waktu itu belum, kalau orang tuanya terbiasa sih berpuasa sunnah misalnya, atau puasa. Ini hari ini kan seperti hari ini mungkin ada beberapa Iya. dari kita puasa Puasa. nisfu Sa'ban. Itu juga bisa dijadikan contoh bahwa oh puasa itu begini nak. Dari hal yang sederhana yang bisa dicerna anak-anak, dari menahan lapar, haus, tidak makan, tidak minum. Iya. Nah, selebihnya nanti semakin berjalan waktu, kan kita bisa melihat nih di hari pertama nanti misalnya dia kok lapar, ini jadi anak-anak agak lebih gampang tantrum misalnya. Ya. Nah, diajarkan gimana nak perasaannya misalnya. Oh, lapar mah gitu. Oh, lapar hal biasa karena melatih kesabaran. Iya. Dan di situ juga kita ini Bu Eli, orang tua harus kelola ekspektasi. Harus ya. Iya, karena seringkali dari kita mungkin lupa ya, kita dulu kan mantan anak-anak ya Bu Iya. juga. Baik, dan ini sebelum melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Dina, saya akan geser sedikit ini ke Nadia ya, sebagai mantan anak juga kan ya. mantan anak, Bu. Masih anak, kata ya. Nadia. Tapi bedanya belum punya anak kan gitu ya. Betul. Tapi dulu pengalamannya pertama kali puasa Ramadan itu di usia berapa kalau Nadia? Waktu TK Ibu. Waktu TK, Iya, sekitar nggih. usia 5 tahunan ya. Nggih, betul. Sekarang udah semester 4 ya. Berarti kalau ada yang bilang puasa pertama di usia 14 tahun ternyata Bu. Beda Kemana lagi aja ya. 10 tahunnya ya Bu Eli. Nggak tahu. Ya, tapi lagi-lagi kan orang tua sebagai role model ya. Kita sebagai orang tua aja juga senangnya itu contoh, bukan kalimat-kalimat yang panjang. Teori. Itu puasa begini-begini begitu ya kan. Emak bapaknya juga enggak gitu kan. Nah, nanti dibalik sama anaknya. Sekarang kan anak-anak kritis ya Bu ya. Betul. Nah, tadi juga disampaikan sempat bahwa orang tua itu perlu menanamkan ekspektasi. Nah, kaitannya dengan emosi juga persiapan puasa pertama ini bagi anak. Nah, ini bagaimana Bu sebetulnya? Ya, yang pertama biasanya orang tua ya kelola ekspektasinya di orang tua dulu. Di orang tua dulu. Karena kenapa? Seringkali ya tadi kita harusnya meruntut juga di belakang waktu kita dulu masih kecil, atau kita melihat sebelum anak kita, ada adik kita misalnya, ada keponakan misalnya yang Iya. dulu kan nggak ujuk-ujuk langsung bisa sempurna full puasanya 1 hari penuh. Sehingga ketika misalnya pertama kali dia puasa, yang Tahap. perlu kita kelola tuh sebenarnya sebelum anak adalah orang tuanya. Ekspektasi bagaimana nggak ujuk-ujuk langsung sempurna. Jadi bertahap itu akan jadi lebih bermakna pembelajarannya. Bertahap, misalnya kita lihat jam 10 udah mulai nih Ya. tantrum, misalnya tantrum dalam arti dia udah mulai merengek, udah mulai macam-macam gitu ya. Itu jam strategis perut yang berkukuruyuk gitu Bu. Betul. Apalagi kalau ikut sahur kan Ya. dia kan juga. Nah, jadi dari situ mulai, nah masuk di dalamnya penjelasan yang sifatnya contoh tadi ya Bu ya. Jadi ternyata jam 10 udah mulai lapar ya nak gitu. Oh ternyata kalau puasa memang seperti itu. Di samping lapar ternyata mengelola sabar juga. Ya, Gitu. jadi masuk ya nilai-nilai Betul, religinya. jadi dari perilaku, dan kita memberi contoh. Nah, kalau mama biasanya kan dia biasanya nanya gitu ya. Iya. Kalau mama sama papa sampai jam berapa puasanya? Ya kalau puasa sampai nanti azan maghrib. Iya. Dia diberi contoh.
Kira-kira gimana? Kita tanyakan kembali ke dia. Ada diskusi di sana ya. Betul, ada keterlibatan anak usia TK tuh udah bisa ya diajak ngomong ya. Udah bisa. Kayaknya nggak cuma nyanyi aja kan ya. Udah mulai bisa dia protes kan biasanya seperti itu. Oke. Masih bisa tahan nggak gitu? Kita tanyakan ke dia. Jangan ada pemaksaan dalam arti mama dulu misalnya sampai ini kan masing-masing anak berbeda betul. Jadi kelola ekspektasi dan emosi itu justru terletak awal itu ada di orang tua. Di orang tua. Kuncinya ya. Betul. Berarti yang pegang kendali sekali lagi adalah orang tua. Nah, ini jangan-jangan nih orang tuanya dulu selalu memaksakan kehendaknya. Pokoknya nanti atau diiming-imingin ya. Tapi tanpa ada diskusi sebelumnya, ada nego sebelumnya bahwa setiap anak itu berbeda. Betul. Jadi termasuk juga pemahaman anak itu beda ya Bu ya. Ada yang mungkin bisa langsung nangkep kalau puasa. Ini belum puasa loh. Kalau puasa itu nahan, nggak makan, nggak minum kan gitu ya. Cuman mungkin tahapannya itu ada yang mungkin setengah hari, ada yang menerapkan pola-pola seperti itu, ada yang tahannya sampai setengah hari dulu gitu, atau yang sahurnya itu kayaknya dilambat-lambatin dulu Bu, supaya ini misalnya padahal sih sudah waktunya sudah puasa gitu, tapi karena ini melatih. Nah, bagaimana cara-cara yang digunakan orang tua seperti itu? Yang penting proses dan bertahapnya itu. Yang penting proses. Iya, proses dan bertahapnya. Misalnya dari tadi kita sahurnya misalnya ada beberapa keluarga yang memilih untuk sahurnya di ujung gitu ya, di ujung sebelum azan imsak dan azan subuh gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya, masing-masing punya pola kan untuk membantu rentang lapar. Yang fokus utamanya dulu kan menahan lapar dan haus yang konkret yang bisa dipahami anak-anak usia 4 sampai 5 tahun itu. Bertahap masuk nanti penjelasan, masuk nanti kita diskusi gitu. Jadi kebayang betapa orang tua yang membersamai anak-anak di puasa Ramadan itu dianya yang harus tenang dulu. Dianya yang harus tahu bahwa proses ini akan lebih bermakna ketimbang kita memaksakan langsung full. Jadi belum apa-apa emaknya yang tantrum duluan ya kan. Nanti puasa ya, kalau nggak puasa nanti dosa ini panjang gitu kan ya. Pengalaman sebagai seorang anak ya yang saat ini mungkin juga masih dirasakan bagi Nadia ya, bagaimana ini ngumpul nggak sih sama orang tuanya atau biasanya di asrama? Kalau Ramadan biasanya ngumpul Bu. Biasanya ngumpul ya. Jadi ada kebahagiaan tersendiri, ada berkah tersendiri. Tapi tidak semua anak seberuntung itu kadang ya, yang di masa kecilnya mendapatkan pendampingan, kemudian juga peran orang tua itu benar-benar hadir begitu Ibu ya. Nah, bagaimana ini kemudian dengan kondisi yang tidak sama seperti itu, tapi kita juga berharap bahwa anak-anak di luar sana walaupun mungkin tidak orang tuanya secara langsung ya, tapi tetap mendapatkan pendampingan di puasa pertamanya seperti itu. Silahkan Ibu Dina. Baik, kalau kita ambil contoh misalnya ada beberapa, ada banyak gitu ya anak-anak yang tidak seberuntung bisa berkumpul dengan keluarga pada saat Ramadan. Di sana kan biasanya juga sudah ada pola yang terbentuk. Pola perilaku itu bisa dijadikan sebagai satu sistem yang menjadi role model. Model jadi apakah di sana misalnya ada pembinanya, ada pengasuhnya, misalnya seperti itu pun juga bisa dijadikan sesuatu yang bermakna. Karena kalau secara teori ya Bu Eli ya, bahwa perilaku tuh nggak bisa ujuk-ujuk terbentuk, pasti ada latar belakang yang mempengaruhinya. Ya salah satunya tadi lingkungan, contoh di sekitar seperti itu. Tentu mungkin tidak ideal menurut versi parenting ya, ada bapak ibu lengkap gitu ya, ada bapak ibu lengkap, bahkan mungkin nggak bapak ibu nggak harus juga di asrama, nenek misalnya. Nah di pola itu kan biasanya udah mulai tuh terbentuk sahurnya jam sekian, di keluarga kan masing-masing ada, anak mulai mencerna. Nggak apa-apa, nggak masalah dengan seperti itu, yang penting selama proses ya tadi, saya berharap banyak orang tua atau siapapun yang mendampingi anak-anak di luar sana, boleh kita menanamkan konsep dosa, misalnya boleh kita menanamkan konsep neraka dan surga, tapi disertai dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya. Karena khawatir itu menjadi
langsung kaget bentuknya hukuman yang diterima, sehingga dia menjalankan dengan keterpaksaan. Jadi dia penting seperti tadi kata Bu Eli, penting anak-anak memahami kenapa sih gitu, nggak ujuk-ujuk nanti kalau nggak puasa dosa loh. Betul. Kaget yang ada ya. Itu sih betul Bu ya, maksudnya konsep itu sampai goalsnya nanti itu, tapi anak-anak bisa dipahamkan bahwa oh Ramadan itu bagaimana kita juga bisa memahami lingkungan di sekitar yang mungkin tidak seberuntung kita dapat memenuhi makan, minum setiap hari gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang tidak semuanya secara tiba-tiba ya. Kalau istilah kerennya yang memang keren sekali nih Bu, ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk ya. Saya suka menggunakan istilah itu ya Bu. Itu orang anjir, orang bati-bati juga begitu Bu. Ujuk-ujuk. Iya, baik. Dan kita juga sampaikan untuk pendengar yang ingin bergabung, silahkan di line telepon 32526602 yang pernah memiliki pengalaman barangkali sebagai orang tua ketika anak melaksanakan puasa pertama ya, puasa pertamanya. Kalau udah kesekian ya mungkin nggak masalah ya, karena ini hal penting. Atau yang persiapan sebagai orang tua yang tahun ini barangkali memang anaknya baru puasa pertama, atau ya udahlah yang penting punya ilmunya dulu kata Nadia kan, nggak masalah ya. Nanti kita akan tanya-tanya lebih jauh. Sementara ada penelpon yang bergabung, kita akan beri kesempatan dulu Ibu Dina ya. Baik, ada siapa di sana ini? Ya, assalamualaikum. Halo. Terputus. Baik, bisa dicoba kembali silahkan di 32526602 atau bisa juga di WhatsApp Pro 4 0895 3405 09539. Nah, kita ingin dengar ini dari kalangan anak muda sekarang Bu, karena mungkin apa yang didapat kita di era dulu gitu kan dengan sekarang itu sudah berbeda ya. Bagaimana rasanya melaksanakan Ramadan. Kalau dulu kan wah suasananya begini begitu gitu kan. Sekarang apalagi era medsos tentu perkembangannya juga berbeda ya. Kalau dulu benar-benar diketokin, dibangunin gitu kan. Sekarang udah nggak usah pakai ribet, ada alarm andalannya begitu. Padahal bangunnya telat juga sih. Gimana? Silahkan Nadia. Pengalaman Nadia gimana? Ya kalau ulun waktu kecil dulu biasanya kalau awal-awal puasa itu setengah hari. Oh setengah hari, setengah hari dulu ya. Ya, ditakutin dosa nggak sih? Apa yang membuat orang tua gimana? Biasanya dulu tuh kalaunya bisa puasa sampai full 1 bulan ada hadiahnya. Ada hadiahnya ya. Terus kalaunya mau buka puasa ditanya mau buka apa. Spesial di bulan Ramadan ditanyain ya. Oke. Hal-hal seperti itu. Dan ada hal yang paling berkesan tidak sampai sekarang, pokoknya pengalaman pertama puasanya Nadia itu apa? Dulu pernah sudah kada tahan lagi rasanya, tapi dibujuk mama. Akhirnya goal. Akhirnya full. Alhamdulillah ya, nyampe juga. Tantangannya itu sebenarnya apa sih Bu? Sebenarnya kita sebagai orang tua khususnya pemula begitu ya. Kalau yang udah kesian ya, kalau misalkan anak ngeluh itu kayaknya udah kayak tahu kebiasaannya, nanti juga hilang, nanti juga ini gitu kan. Tapi bagi pemula kan berbeda sebagai orang tua yang baru-baru anaknya baru puasa pertama. Tantangannya seperti apa Bu sebetulnya? Baik, tantangannya sebenarnya satu Bu Eli, ya mengubah pola kebiasaan. Mengubah pola ya. Itu kayaknya semua gitu dari kita gitu ya, dari kita. Ya syukur-syukur sebenarnya harapannya Ramadan ini akan mengubah justru pola kita ke 11 bulan setelahnya gitu. Tapi yang terjadi kan sebaliknya ya. Kebalik. Jadi bagaimana 11 bulan itu sudah terbentuk, kita kan polanya sebenarnya pola sehat ya, jadinya kalau kita puasa. Begitu juga di anak-anak gitu, sehingga kalau secara perilaku tuh Bu Eli, seringkali bisa mengubah perilaku itu kan perlu waktu sampai 2-3 minggu. Betul. Nah berarti kalau tidak dikenalkan sebelum Ramadan, ujuk-ujuk tadi ya. Ujuk-ujuk tadi, orang tuanya tantrum, anaknya tantrum gitu. Yang terjadi itu seperti itu, sehingga mungkin secara verbal nggak kerasa kita membuat punishment untuk anak gitu ya. Misalnya tadi akhirnya keluar dosa loh, nanti nggak ini, nanti mama ikut juga nih keseret-seret masuk neraka. Nah seperti itu tuh keluar gregetnya. Keluar gregetnya karena kita juga sebagai orang tua kelola emosi. Kebayang
dalam kondisi kita puasa itu seringkali kan memicu ya perut lapar. Lapar itu memicu emosi. Betul, memicu emosi. Jadi benar-benar proses pengendaliannya itu tantangan-tantangan itu di orang tua, dan orang tua selaku role model membantu lagi nih. Ada makhluk kecil yang harus kalau nggak kita tuntun, ya siapa lagi gitu. Nah tuh Nadia, berat loh jadi orang tua perannya ya kan. Abis ini yang denger ini ya Mbak, berat banget ya ternyata gitu. Mau ke surga nggak nih? Gitu, ya lewat jalur puasa ya, salah satunya. salah satunya. Berarti sekali lagi memang proses ini tidak tiba-tiba ya. Tapi kan ternyata ada yang baru denger nih Bu, kalau memang prosesnya nggak ujuk-ujuk, memang ada proses sebelumnya. Kayaknya ini kan sudah hitungan beberapa hari lagi. Betul. Telat nggak sih? Enggak, insya Allah enggak. Karena baru dengar pandiran Mbak Isukan kita Bu hari ini ya. Kayaknya harus diduluin kan 2 atau 3 minggu kata Bu Dina tadi. Tapi tidak ada kata terlambat ya. Nah masalahnya niatnya mau apa tidak nih. Mulai sekarang orang tuanya memulai dengan peran tersebut ya. Dan ini akan kita lanjutkan kembali Ibu Dina dan juga Nadia, obrolan kita di Mbak Isukan hari ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter. Tuh, minjam 100 Bang. Minjam nang samalam haji kami belum membayari. Nyenak minjam pulang lah. Banget bener dan kami lah. Oh mak, bukannya Pang lawan kawan satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku buli kakan. Kada kayak itu Pang nangai. Kesan apa gerang bagasakan benar tuh nah. Biasa tuh, sagin menambahi deposit. Bah, iya main slot sekalinya ikam lah. Lamun aku menginjami ikam lah, sama ayahku menjerumusakan ikam. Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya. Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di kerang putihnya ikam tuh dangai. Atagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatakan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif. Pastikan channel kamu hanya di Pro 4 FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Baik pendengar dan sanak Pro 4, Anda masih bersama kami di Suara Budaya Banjar. Sementara sudah jam 9.31 waktu Indonesia Tengah saat ini ya. Kita masih bersama dengan Ibu Dina Aprilia, MPSI Psikolog, sekaligus dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari, bersama juga dengan Nadia Novianti, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Antasari, yang berbagi informasi dan mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi untuk kita khususnya sebagai orang tua, di mana saat ini barangkali di Ramadan tahun ini menjadi pengalaman pertama bagi putra dan putri kita untuk melaksanakan ibadah puasanya. Tentu kita sebagai orang tua punya peran yang
diharapkan ini bisa memberikan dampak yang baik secara jasmani dan juga rohani, karena ini kaitannya juga dengan emosi anak ya. Makanya kita hadir bersama dengan psikolognya. Kalau udah masalah psikologis ini Bu, aduh nggak cukup kalau cuman diomongin bla 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 begitu ya, mesti ada secara emosionalnya gitu kan ya. Nah ini merupakan momen yang penting untuk mendidik anak-anak kita dengan nilai-nilai agama, kemudian kesabaran seperti yang Ibu Dina sampaikan tadi, kepedulian juga ya. Kalau kata Nadia mau bukanya pakai apa gitu kan, kalau di hari-hari lain boro-boro Bu ditanyain gitu kan ya. Makan yang ada gitu Makan ya. yang ada ya. Efisiensi. Betul, efisiensi. Jadi apa ya istilahnya mensyukuri yang ada begitu, termasuk juga upaya membimbing anak, terutama kalau mereka baru pertama kali menjalani puasa. Nah ini kan kalau emak-emak ya, kalau ibu-ibu begitu ya, biasanya kan kalau di hari lain makan yang banyak ya nak ya, biar sehat, biar tumbuh ini cerdas dan sebagainya. Tapi kan kebalikannya pada saat puasa, nanti ya nak ya sabar ya kalau sudah buka puasa begitu. Nah hal-hal yang bertentangan di awal-awal Ramadan seperti ini tentu dirasakan oleh sejumlah orang tua, apalagi kalau ini baru anak pertama loh, terus juga puasa pertama loh. Nah gitu, silahkan Ibu Dina. Baik. Jadi kalau saya rasa pembelajarannya akhirnya buat semua ya Bu Eli ya. Maksudnya belajar untuk ya? mengubah perilaku. Ternyata juga sekarang nggak relate lagi tuh makan banyak. Tapi makannya bergizi gitu ya. Kan kita berkait lagi dengan sekarang pemahaman kita tentang bagaimana pola gizi seimbang. Jadi bagaimana makan itu ternyata cukup tapi lengkap gitu. Lengkap dalam arti ada sayurnya gitu ya Bu ya, ada proteinnya, ada lauknya dan lain sebagainya. Nah itu yang juga salah satunya mungkin diberikan pemahaman selain masalah keberagamaannya, kita sampaikan bahwa bagaimana puasa ini justru akan membentuk perilaku pembiasaan yang bagus bagi kehidupan kita. Kita akhirnya terbiasa mengelola keinginan gitu ya, emosi untuk makan banyak, tergantung kebutuhan. Kalau memang sudah dirasa kenyang, nggak perlu mengikuti nafsu pengen ini itu karena biasanya memang puasa itu erat banget kan, pengen siang itu kebayang-bayang apa wadah. Ayo ngaku siapa yang termasuk yang begini ya. Semuanya dibeli dimakannya enggak gitu pada kan. saat buka minum air putih kurma udah berasa kenyang, habis itu makan cukup gitu ya, cukup sesuai gizinya seimbang gitu. Nah ini pola bagus sebenarnya yang perlu kita pertahankan, yang tadi saya bilang 11 bulan ke depan harusnya bisa mempertahankan pola seperti kita mempola di Ramadan gitu. Ini kayaknya 11 bulan berikutnya dendam nih Bu. Habis itu dendam. Habis itu banyak kan yang kejadian seperti itu. Nah itu karena ini tadi Bu Heli juga nyebutin bahwa perilaku salah satunya Bu terbentuk karena intention. Jadi karena niat. Niat ya Bu, bahwa niat kita ibadah, iya, niat kita sehat di bulan Ramadan, iya, begitu seterusnya. Nah ke anak ekstranya adalah selain tadi kita memberikan pemahaman, kita tentu memberikan perilaku, bahkan di kegiatan-kegiatan ibu menyiapkan apa misalnya buka puasa, dilibatkan saja dia. Jadi dia tahu. Misalnya kalau anak saya tuh Bu Eli ya, misalnya kalau di tempat neneknya ada beragam kue, kalau di tempat kami enggak, kalau di rumah kami buah, kalaupun mau ada kue sesekali, kue-kue yang Ramadan gitu ya, yang tidak ditemui di hari-hari biasa. Sesekali. Terus dia bilang, kalau di tempat nenek kenapa banyak ya Ma gitu ya. Ada perbandingan. Betul, akhirnya ada perbandingan. Ya nggak apa-apa nak, sesekali kan, nginepnya nggak tiap hari di tempat nenek. Diberikan pemahaman, nanti repot lagi kalau dia bilang kata mama di tempat nenek nggak sehat. Nah itu repot lagi. Dan anak suka jujur loh Bu, nanti diaduin loh ke neneknya. Betul. Anaknya yang salah. Iya. Terus di samping itu yang nggak kalah penting Bu Eli juga menyusun membentuk rutinitas atau membuat kayak semacam apa ya hari ini rencana aksinya tuh apa ya, kayak semacam schedule gitu ya Bu, untuk mengalihkan emosi-emosi atau rasa laparnya tadi gitu ya.
Apakah ini adalah bisa dibilang sebagai bagian dari strategi sebetulnya ya, strategi orang tua. Terus kalau misalkan ada nih mungkin soal parenting itu beda-beda ya, setiap betul. orang, setiap keluarga menerapkannya. Ada ya udah nggak apa-apa namanya anak-anak kita iming-imingin dulu dengan hadiah kayak Nadia tadi ya. Atau memang kita lebih ke mendisiplinkan anak dengan tanpa membiasakan hadiah nih, supaya niat anak itu benar-benar tertanam bukan hanya karena itu misalnya. Ini sebelum Ibu Dina yang jawab, kayaknya kita perlu pernyataan, bukan pertanyaan lagi nih, Ya, pernyataan jujur dari seorang Nadia. Silahkan Nadia. Lebih senang mana Nadia? Diiming-imingi. Harus jujur nih sebagai anak, mungkin mewakili anak di luar sana juga ya. Kalau waktu kecil tuh biasanya pas di sekolah, Bang Bu. Nggih. Nah, biasanya lawan kawanan, aku kalau nyetunai puasa hadiahnya ini. Oh, gitu. Ya, nggih. Jadi semangat. Oh, jadi Awalnya semangat. nggih. Baik, kalau Nadia nih Bu Dina mengungkapkan bahwa iming-iming hadiah sebagai bagian dari strategi orang tua, katakanlah begitu, walaupun tidak semua orang tua menerapkan yang demikian, itu sebagai satu pemicu semangat begitu. Betul. Nah, dari sisi psikologisnya, kalau menurut Ibu Dina dampaknya bagi seorang anak bagaimana ke depannya? Salah satunya seperti yang tadi Nadia sampaikan, jadi lebih semangat. Tapi mungkin Bu ya, saya juga termasuk yang produk yang diiming-imingi. Oh gitu ya. Karena setiap hari kalau full ada berapa gitu rupiahnya yang didapatkan. Itu mungkin nggak apa-apa diterapkan pada anak-anak yang mungkin memulai. Nah, itu menjadi tidak berlaku atau nanti sifatnya nggak bereaksi gitu pada anak-anak yang sudah pra-remaja ke remaja. Berarti beda lagi strateginya. Beda lagi nanti Oke. diubah lagi. Tapi juga sebagai orang tua penting juga bahwa kita paham ketika diiming-imingi seperti Nadia tadi contohnya, tidak dijelaskan dengan hal baik yang kita lalui, misalnya dari pembelajaran dari Nabi, misalnya cerita-cerita inspirasi, penjelasan lain-lainnya, itu nanti mentoknya akan hanya sebagai motivasi eksternal. Sebagai motivasi eksternal. Dari luar. Kalau tidak ada iming-iming itu, maka perilaku puasanya menjadi tidak hikmat atau tidak khusyuk atau oh ya udahlah kada dibayar juga, kada dihadiahi juga gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, kenapa saya mengatakan kalau ada yang konsul tuh Bu Eli atau saya juga menerapkan, boleh sesekali memang iming-iming seperti itu, tapi jangan lupa penjelasannya. Iya, itu yang harus digarisbawahi ya Bu. Betul, ya. digarisbawahi, karena kalau hanya sekedar itu berarti dia hanya untuk mencapai itu saja. Padahal goals besar lainnya banyak yang tadi saya katakan. Berarti yang berat sebenarnya menanamkan nilai-nilainya. Betul, menanamkan nilai-nilainya. Jangan-jangan nilainya nanti hilang gara-gara dia sudah menujunya ke fokusnya ke iming-iming itu. Jadi berbarengan. Harapannya semua orang tua, masing-masing orang tua punya caranya, tapi jangan melupakan apa pembelajaran dari puasa itu sendiri. Atau orang tua punya peran yang nggak ingin ribet. Ntar anak juga ngerti sendiri gitu kan. Ntar anak juga dapat pendidikannya gini. Dan ntar yang lainnya Bu. Betul. Sampai akhirnya anak hanya fokus pada iming-iming saja. Gak mau capek, udah capek ini itu ya kan. Nah, bagaimana ini? Berarti PR di orang tuanya sendiri ya. Betul. Psikologisnya, aduh. Panjang ya Bu. Kalau kita berbicara ya. masalah parenting, pola asuh, tahapan saat ini itu tahapan anak-anak terutama itu akan berpengaruh pada tahapan-tahapan selanjutnya. Dan ini tidak hanya berkait dengan perilaku puasa, berarti nanti perilaku-perilakunya juga akan terkait dengan itu. Orang tua yang dari awal mengatakan atau menyatakan dirinya tidak mau ribet, berarti orang tua yang nggak mau berproses belajar dong. Karena sejatinya semua berkembang ya Bu ya, berkembang. Mungkin kita dulu dari, aku dulu juga baik-baik aja tuh kayak gini gitu. Tapi cek lagi deh gitu. Cek lagi deh pada saat remaja apa yang terjadi. Bisa jadi nggak ada orang tuanya, nggak ada iming-iming, mohon maaf ya Bu, bisa jadi dia tiba-tiba kemana gitu. Karena dia merasa ini kontrolnya hanya di orang tua dan masalah iming-iming hadiah tadi. Dia nggak paham bahwa puasa ini gitu ya ada kaitannya dengan masalah
bagaimana kita menjalankan kewajiban gitu ya, bagaimana proses baik-baik lainnya yang harus kita jalankan. Sejatinya kita itu berkembang terus. Betul. Itu satu hal yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dina ya. Terus sekarang Bu, eranya kan sudah beda nih. Medsos sudah marak, sudahlah jangan tanya begitu. Bagaimana kalau misalkan ya orang tua memang nggak boleh ya kalau nggak mau ribet atau apa, karena nanti dampaknya akan lebih melebar lagi dan itu tidak baik sebetulnya. Ya udahlah nak, itu kan yang penting puasa ya, nih HP udah deh, HP tuh seharian jadinya ya dengan medsos yang ada sekarang ini. Kalau dulu mungkin kita bisa terapkan bermain apa gitu kan, ada hal-hal kegiatan positif lainnya gitu. Kalau sekarang kan andalannya nih kayaknya itu. Nah, bagaimana mencegah itu supaya tidak terlalu apa ya, sekian persennya itu justru habis di situ-situ aja Bu, bermain game misalnya tanpa ada kegiatan positif lainnya. Ya, dari puasa, dari Ramadan juga berarti salah satu mungkin cara kita bisa untuk terfasilitasi untuk membuat tadi rencana aksi setiap harinya, rencana setiap harinya. Media sosial, gadget itu kalau kita berbicara negatifnya sudah sering ya dibahas. Tapi kalau kita lihat sisi positifnya justru bisa kita andalkan. Misalnya, betul, misalnya ya anak kan usia 4 sampai 5 tahun kan udah boleh ya terpapar gadget dengan waktu tertentu. Jadi nggak apa-apa, justru kita cari misalnya apa tentang kartun-kartun yang berkait dengan puasa, atau misalnya tokoh-tokoh cerita-cerita inspiratif tentang puasa. Berarti ini tetap harus ada pendampingan. Betul, tetap ada pendampingan. Jadi memang ya akhirnya tetap belajarnya barengan Bu. Iya, belajar bersama lagi dengan anak. Nah kalau misalnya tadi jadwal itu sudah dibuat, aktivitas yang mau direncanakan sudah dibuat, itu hanya perlu pembiasaan gitu ya. Orang tua kerja nggak ada masalah. Yang siapa yang dititipin, kalau misalnya yang di TK, di daycare gitu ya. Anak saya kebetulan di daycare Bu Eli. Jadi ini sudah mulai nih 2 minggu ini udah mulai cerita-ceritanya tentang cerita puasa gitu. Jadi semua tuh sinergi sebenarnya gitu. Berarti orang tua juga tetap harus cerdas ya. Tidak hanya hadir secara fisik, tapi kalau kita memantau perkembangannya gitu kan, di mana dia dititipkan, bagaimana pembelajarannya dan lain sebagainya, ini juga kita sebenarnya bukan lepas tangan Bu. Ya. Daripada yang fisiknya hadir tapi nggak peduli juga gitu kan. Nah, ada kan yang seperti itu. Betul. Jadi memang penting hadir sepenuh hati dan sepenuh tubuh. Jadi tubuh ya ada di situ gitu. Iya, itu nggak cuman tubuhnya ada tapi sambil kepak-kepak juga orang tuanya. Nah, itu masing-masing betul. Jadi memang proses belajar orang tua tuh nggak ada habisnya juga. Salah satunya ya tema hari ini nih yang bisa dijadikan apa mungkin startingnya kali ya Bu Elia. Masih ada, belum terlambat. Ya, baik. Tadi ada berbagai cara yang bisa dilakukan orang tua ya untuk memberikan dukungan baik itu secara fisik dan emosional agar anak itu tetap sehat, tapi sekaligus juga nyaman. Betul. Karena kalau kita ini 11 bulan kemudiannya apa gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya yang penting kan ke depannya ya Bu ya. Tapi persiapan untuk 11 bulan itu 1 bulan yang ini gimana juga kan gitu. Makanya sudah mulai starting begitu. Nah, sambil nunggu ini masih ada beberapa menit lagi kesempatan kita untuk bersama Bu Dina. Nah, ini kalau sebagai anak sebetulnya itu soal sehat dan nyaman ini ya Bu ya. Sehat menjalani puasa sekaligus juga nyaman. Itu kalau sebagai anak sebenarnya apa sih yang diinginkan? Karena kita kalau tidak tidak berbicara usia 4-5 tahun, usia di atas itu mungkin juga masih ada kesan-kesan yang sampai sekarang, wah dulu itu begitu nggak enakin, sebenarnya enaknya tuh begini. Nah, gimana apa yang mau disampaikan Nadia? Kalau tentang puasa ini lebih mengatur hidup sehat sih Bu. Mengatur hidup sehat. Iya, Enggi. Itu anak 5 tahun kan belum dapat yang begitu. Nah, pas disuruh puasa itu merasa terkekang nggak sih, pengen ini nggak boleh, pengen itu nggak boleh gitu? Biasanya mama itu mentanamkan kayak jam seini jangan makan dulu. Oh gitu, ketat juga ya? Diatur ya berarti ya. Oke. Konsep jam, konsep waktu gitu ya yang diterapkan ya. Diterapkan oleh orang tua Nadia. Nah,
Tapi nggak jadi beban kan? Enggak. Tekanan nggak ya? Nggak ada. Dan mudah-mudahan anak-anak di luar sana juga demikian sih Bu ya. Jadi tekanan pas jadi anak kos kali ya. Anak kos kan yang penting apa yang tersedia gitu. Apa yang ada ya, nggak pilih-pilih. Kalau di rumah boleh ngelunjak dikit ya. Boleh, harus saya Kapan jawab. lagi? Baik. Dan karena ditanamkan sejak dini gitu ya, sejak anak-anak, apa kemudian dampak yang dirasakan saat ini oleh seorang Nadia? Karena mama biasanya membiasakan kayak itu, jadi waktu ulun sekolah, waktu MTS, nah itu ada kawan yang kada puasa. Terus Jadi gimana ngelihatnya? minum teh pucuk. Akhirnya Pakai gimana? disebutin lagi. Akhirnya gimana? Melihat Ngelihat kayak yang nggak gitu. puasa, teman Jadi nggak puasa. biasa aja sudah kada kacar lagi. Oh, Oh, tidak. kada kacar Betul, lagi betul. ya kan? Atau keluar nih ketularan nih dari ibunya, kok kamu nggak puasa gitu kan? Nggak ya? Tiba-tiba pengen menanyakan. Misalnya kan ada ya, kok kamu nggak puasa gitu kan? Tapi mungkin dari sisi yang lainnya nih Bu Dina ya, Betul. mereka sudah kamu mau makan di depanku juga nggak masalah, mau minum di depanku juga nggak masalah kan? Yang penting niatnya udah puasa. Ini yang dapat apa ya istilahnya hal positifnya Bu. Betul. Nah, ada juga kan, itu kan yang kuat Bu. Kalau ada yang nggak kuat gimana dong? Misalnya, mah tadi di sekolah ada yang begini gitu, terus gimana? Bocor, bukan bocor ya kalau puasa tuh apa sih Bu? Apa namanya? Pecah ya? Pecah. Mokel, mokel ya? Iya. Banyak ya istilahnya ya. Banyak Bu. Itu, ya. Lo diam-diam kepalanya dimasukin kulkas ya. Betul. Ngadem. Nggak saya Bu. Nggak. Saya di samping itu dulu kalau itu Gimana? di samping apa tuh yang ini air tampungan air yang semen itu loh kan dingin ya. dingin. Jadi di situ aja. Ini bukan ini ya pendengar, bukan tutorial untuk bukan dicontoh ngajarin. ya. Request pengalaman. Iya. Iya. Jadi memang alhamdulillahnya Nadia terbentuk seperti tadi ya. Jadi mau temennya seperti apa aja berarti yang ditanamkan oleh keluarga Orang tuanya. sudah pas Masuk di ya. Nadia. Namun tadi seperti kata Bu Eli, ada juga ternyata anak-anak yang baru nggak usah lihat orang makan lah, Iya. nyium aroma aja tuh udah yang karena memang pada saat perut kosong itu kan kita lebih sensitif ya, semua indera kita ini lebih sensitif, penciuman kita jadi lebih sensitif. Yang seperti itu ya memang tadi balik lagi ya pembiasaannya, Balik penjelasannya gitu, penjelasannya karena sebenarnya di awal tadi Bu Eli yang kita bahas tadi ya, waktu dan bertahap itu bukan bertahan di situ terus menerus. Misalnya tadi Nadia buka mungkin azan zuhur awalnya, Iya. awalnya azan zuhur. Tapi ketika diberikan pemahaman semakin hari maka akan semakin bertambah. Sekalipun azan zuhur jam 1 misalnya, terus besoknya nambah tuh jadi jam 2 saja, itu proses. Nah itu jadi ketika misalnya ternyata tidak berproses malah balik lagi berarti ada pemahaman yang tidak pas Yang pada belum proses terpenuhi itu. ya. Dan itu banyak Bu, apalagi kita misalnya kita di Banjarmasin nih terutama. Banjarmasin kan ada peraturan daerah ya yang Ya. berkait tidak boleh buka buka warung, sekadup dan lain sebagainya kan nggak boleh ya, kita Ya. cukup bersih. Jadi kita merasa memang di Banjarmasin cukup bagi kita yang berpuasa tidak akan terkontaminasi dengan banyak makanan yang Iya. buka sebelum waktunya. Coba aja nih orang Banjar yang nggak pernah ke Jawa satu waktu. Kalau kita tidak punya ketahanan diri dari basic dalam dirinya Yang kuat. kuat, sudah terbentuk. Udah tuh Hanyut Bu. hanyut ke mall, tujuannya ke mall mau refreshing healing Iya. gitu ya, ternyata semua kan buka, tidak ada sekat-sekat seperti kita di Oke. Kalimantan gitu. Jadi bentengnya di diri nih. Bentengnya di diri itu sebenarnya yang mau dipahamkan ketika ya. proses-proses itu bertahap. Baik, kalau begitu berarti ada hal-hal yang memang walaupun masing-masing keluarga punya penerapan parenting yang berbeda terkait Betul. dengan puasa bagi anak yang pertama kali begitu ya Bu ya, menanamkan nilai-nilai seperti itu. Tapi terlepas dari itu semua, memang kita lebih baik yang sedikit berproses tapi tertanam nilai-nilainya, bukan sekedar dari segi jumlah ya, bisa full seharian puasa katakanlah seperti itu, tapi nilai-nilainya yang kurang sehingga ketika ada godaan di luar anak gampang berubah. Tapi
ada pilihan lagi yang bertahap, mungkin dari setengah hari, maju dikit lagi dari kemudian jadi jam 2, tapi sekaligus ada nilai-nilai yang kuat ditanamkan. Itu lebih baik. Dan dia karena nggak terkacar lagi dengan minuman yang seger ya Nadia ya. Karena dia menjalani proses ya, prosesnya ya, nggak terpaksa. Jadi terpaksa itu kalau nggak terpaksa, yang maksa ini misalnya orang tua, terus nggak ada orang tuanya, ya udah aman gitu aman. Ya. Ngelihat tabung gas kayak berasa ngeliat es kelapa muda ya Bu ya. Itu siapa kelakuannya? Iya. Terus kan gampang sekarang nih ketika buka handphone gitu anak-anak gitu kan, wih makanan lagi, semakin dibuka itu lagi yang muncul ya, godaan. Berarti anak-anak ini walaupun kalau dulu kalau nggak bermain, nggak ketemu temen kan godaannya sedikit. Nah sekarang kan sendiri pun godaannya bisa banyak Bu. Betul. Ya salah satunya melalui handphone tadi. Sekali lagi penerapannya baik. Ini karena waktu yang membatasi kita, barangkali silakan Bu harapannya kepada orang tua yang punya anak untuk sebentar lagi melaksanakan puasa pertama kali, dari segi psikologisnya agar anak melaksanakan puasa pertama kalinya dengan sehat dan juga nyaman. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Jadi memang kalau sebagai orang tua, ketika hal pertama apapun itu yang pertama harus tidak drama itu adalah orang tuanya. Karena anak-anak perlu kita sebagai pembimbing gitu ya, sebagai yang mendampingi dan lain sebagainya. Begitu juga puasa. Jadi anak-anak perlu orang tua yang sebagai role model tentu menjelaskan dan bertahap gitu ya, tidak ada paksaan di dalamnya. Mungkin itu mudah-mudahan, dan kelola ekspektasi Bu Eli, kelola ekspektasi dan emosi. Mudah-mudahan orang tua di luar sana dilimpahi kesabaran yang penuh gitu, karena selain menghadapi diri sendiri akan mendampingi anak-anak kita untuk wah kalau kaitannya dengan ekspektasi Bu ya, waduh anak sebelah usia segitu puasanya udah tunai, anak saya kok susah ya, kok rewel ya. Ini kan kaitannya ekspektasi. Betul. Terus merembet lagi ke emosi Bu. Betul. Uring-uringan lagi. Nah apanya yang salah? Kitanya berarti. Ingat aja berarti Bu, rumput tetangga tuh memang selalu terlihat lebih hijau. Begitu ya. Kurang bersyukur katanya ya. Iya, karena kita mungkin mereka tidak memperlihatkan aja struggle merekanya di apa gitu ya. Kelihatannya cuma ademnya aja ya. Iya, betul gitu. Atau jangan-jangan kita yang kurang menerapkan kurang pendekatan yang baik ya. Baik. Nadia ada yang mau disampaikan? Silahkan. Untuk puasa pertama bagi anak itu bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tetapi juga melatih kedisiplinan, kesabaran anak sendiri, dan tentunya akan ditanamkan nilai-nilai keislaman saat usia tersebut. Iya. Pesan singkatnya Ibu. Saya lagi berarti. Iya, sekali lagi pesan singkatnya saja untuk orang tua. Pesan orang tua ya berarti ya orang tuanya harus sehat nih Bu. Orang tuanya harus sehat karena memang proses itu yang harus dibersamai anak-anak gitu. Baik, orang tua yang sehat akan memberikan hal-hal yang baik, yang positif untuk anak-anaknya ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Dina Aprilia yang sudah hadir pagi hari ini. Demikian juga untuk Nadia Novianti yang sudah berbagi informasinya. Semoga ini akan menjadi inspirasi untuk kita semua, menjadi orang tua yang memiliki peran benar-benar hadir untuk anak-anak kita, menjadi pribadi yang baik, salah satunya melalui puasa Ramadan yang sebentar lagi umat muslim akan melaksanakannya ya. Semoga orang tua selalu diberikan kesehatan sebagaimana Ibu sampaikan tadi, dan juga kesabaran ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga untuk pendengar yang menyimak saja obrolan Pandiran Baisukan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri, selamat pagi, selamat Baisukan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.